Nah, jadi kalau daun-daun ini tidak kita buang, itu nanti nutrisinya akan tersalur ke daun-daun yang besar seperti ini. Jadi dia tidak terfokus ke tunas yang baru. Sedangkan yang kita harapkan yang sembuh itu adalah bagian tunasnya ini yang. Wah, ini para sahabat-sahabat tani semua, tanaman cabai saya ternyata masih saja ada yang terkena virus kuning dan juga keriting daun ya. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan, ternyata masih ada yang kecolongan. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, para sahabat-sahabat tani semua, ternyata hasil uji coba saya di dalam menyembuhkan daun kuning dan keriting alhamdulillah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Bacar Organik. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan tip ataupun cara untuk mengatasi daun cabai yang keriting ataupun kuning seperti ini ya sahabat tani. Nah, ini kondisinya seperti ini. Padahal saya sudah semaksimal mungkin memberikan perlindungan, memberikan pencegahan, ternyata masih ada yang kecolongan. Dia mengalami kuning dan juga keriting ya sahabat tani semua. Nah, ini satu tanaman ini terserang kuning dan keriting. Nah, bisa dilihat biasanya pada umumnya jika cabai terserang itu biasanya daun yang di bawahnya itu lebar, kemudian yang tunas baru yang muncul ini biasanya mengkerut ya, seperti ini contohnya. Nah, ini tapi di tanaman yang di sebelahnya ini masih aman ya kondisinya, alhamdulillah tidak terserang keriting. Ini satu lubang ini memang sengaja saya isi dua ya sahabat tani semua, karena ada sisa bibit kemarin, makanya saya tanam di sini, tapi dia masih aman. Nah, oke, tanpa berlama-lama, jadi jika sahabat tani mendapati tanamannya kuning ataupun keriting seperti ini, itu sahabat tani tidak ada salahnya mencoba tip yang akan saya bagikan kali ini. Nah, semoga bisa membantu ya untuk menyembuhkan tanaman cabai yang keriting ya sahabat tani semua. Nah, jadi pengalaman ataupun ilmu yang akan saya bagikan kali ini berdasarkan hasil saya melakukan uji coba ataupun melakukan percobaan untuk menyembuhkan tanaman cabai yang keriting ataupun kuning ya sahabat tani. Nah, ini sebelum tanaman ini terserang itu saya sudah mendapatkan pengalaman di saat tanaman saya masih kecil dulu itu mengalami serangan keriting seperti ini juga, bahkan lebih parah ya kuningnya. Nah, sahabat tani bisa nyimak kemarin, kebetulan saya rekam ya, tujuannya untuk saya dokumentasikan agar supaya jika ilmunya berhasil itu saya bagikan ke sahabat tani semua, dan alhamdulillah berhasil. Wah, ini para sahabat-sahabat tani semua, tanaman cabai saya ternyata masih saja ada yang terkena virus kuning dan juga keriting daun ya. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan, ternyata masih ada yang kecolongan. Tapi ya menurut saya wajar sekali, karena kita hanya berusaha dan tentunya yang menentukan bukan kita ya sahabat tani semua. Nah, akan tetapi semoga ini bisa saya sembuhkan ya sahabat tani semua, dan kalau bisa disembuhkan semoga ilmunya bisa ditularkan kepada para sahabat taniku yang lain ya. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, para sahabat-sahabat tani semua, ternyata hasil uji coba saya ataupun hasil cara saya di dalam menyembuhkan daun kuning dan keriting alhamdulillah berhasil. Ini di tunas barunya sudah muncul dengan keadaan normal ya. Nah, ini sahabat tani tidak ada lagi yang keriting ataupun kuning. Nah, ini alhamdulillah, semoga ilmu yang saya dapatkan ini bisa saya bagikan, dan semoga harapan saya bisa membantu para sahabat tani semua jika ada tanamannya yang mengalami daun kuning dan keriting ya sahabat tani semua. Nah, akan tetapi ini untuk pertumbuhannya agak tertinggal ya dengan yang di sebelah-sebelahnya ini ya, karena memang dia mengalami kendala, tentunya untuk pertumbuhannya agak sedikit terhambat sedikit, tidak masalah. Yang penting ini bisa disembuhkan, nanti tinggal kita pacu dengan menggunakan nutrisi, semoga bisa mengimbangi dengan kawan-kawan yang di sampingnya itu ya sahabat tani. Nah, oke, jadi seperti itu tadi ya langkah saya di dalam mencari ilmu di dalam menyembuhkan penyakit keriting ya ataupun virus. Nah, ini
Langsung saja, setelah sahabat tani tadi nyimak bagaimana kondisi tanaman saya lebih parah kan dengan yang ini. Nah makanya mudah-mudahan ini yang agak lumayan masih belum terlalu kuning, ini mudah-mudahan ini bisa cepat ya untuk prosesnya, proses penyembuhannya. Jadi caranya seperti ini ya sahabat tani, silakan simak baik-baik. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu kita harus membuang daun yang besar-besar seperti ini sahabat tani. Kita buang semua. Nah jadi kita potong menggunakan gunting seperti ini. Nah seperti ini ya, dihabiskan. Pokoknya daun-daun yang besar-besar itu kita habiskan, tapi yang di bagian tunas itu jangan dipotong ya. Nah karena nanti yang akan kita harapkan untuk sembuh itu yang di bagian tunas yang bagian atas ini. Nah bagian tunasnya jangan sampai terpotong, jadi daun-daun yang di bawahnya itu kita habiskan saja ya. Nah ini langkah yang pertama. Nah kenapa kok kita harus melakukan pemotongan daun-daun yang besar seperti ini? Nah daun yang ini kita habiskan. Nah ternyata berdasarkan pengamatan saya yang saya lakukan, jadi ketika kita melakukan penyembuhan itu kan kita menggunakan pestisida ya. Pertama untuk membasmi hamanya, kemudian kita menambahkan yang namanya nutrisi, baik itu nutrisi untuk membenahi sel dan juga nutrisi untuk memacu pertumbuhan tunas baru seperti ini ya sahabat tani. Nah, jadi kalau daun-daun ini tidak kita buang, itu nanti nutrisinya akan tersalur ke daun-daun yang besar seperti ini. Jadi dia tidak terfokus ke tunas yang baru. Sedangkan yang kita harapkan yang sembuh itu adalah bagian tunasnya ini yang keriting ini ya sahabat tani. Nah ini kenapa alasannya saya melakukan pembuangan pada daun yang besar-besar seperti ini. Nah oke ya sahabat tani, setelah kita buang semua daun-daun yang besar, nah kondisinya seperti ini, gundul ya. Jadi tersisa daun yang di bagian tunas seperti ini. Nah ini tidak masalah, nanti ketika sudah kita berikan nutrisi dan juga pestisida, itu nanti jarak 3 sampai 4 hari itu sudah terlihat muncul tunas baru. Karena dia tidak terfokus ke daun-daun yang kita buang tadi, terfokus ke pertumbuhan tunas baru. Nanti nutrisi yang kita berikan itu ya. Nah silakan sahabat tani analisa sendiri percobaan saya ini kira-kira masuk akal enggak. Jadi dilakukan pembuangan daun agar supaya nutrisi yang kita berikan itu fokus untuk menyembuhkan tunas barunya ini, agar supaya nanti ketika muncul tunas baru dia tidak keriting lagi. Nah selanjutnya setelah kita buang habis daun-daun yang besar, selanjutnya kita berikan resepnya ya ataupun nutrisinya serta pestisidanya untuk pembuangan dan juga pencegahan supaya hama tidak menyerang lagi. Jadi yang pertama di sini saya menggunakan Abasel ataupun insektisida yang berbahan aktif abamectin ya. Jadi ini sangat ampuh sekali untuk membasmi yang namanya hama penyebab kuning dan juga keriting ya sahabat tani semua. Dan untuk dosisnya ini sangat sedikit sekali ya. Jadi per liter air kita hanya menggunakan sedikit sekali. Nah segini saja sahabat tani. Nah cuman segini saja ini sudah cukup untuk membasmi hama yang menyebabkan keriting ya sahabat tani semua. Jadi selain abamectin kita harus memberikan nutrisi yaitu asam amino. Di sini saya memakai ambisin ya. Ini adalah merupakan zat aktivator yang mampu merangsang pertumbuhan akar, kemudian batang serta tunas ya sahabat tani. Nah ini kita fokuskan untuk pertumbuhan ataupun penyembuhan terhadap keriting ya sahabat tani semua. Nah dan untuk dosisnya ini pun sangat sedikit sekali juga. Per 1 liter kita hanya menggunakan setengah sendok seperti ini saja ya. Setengah sendok makan seperti ini. Nah ini untuk asam aminonya. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita berikan yaitu nutrisi suplemen sel tanaman ya. Di sini saya memakai merek Vitaron SL. Nah ini sangat baik sekali untuk memperbaiki ataupun memulihkan sel-sel tanaman yang rusak akibat serangan hama kutu penyebab keriting ya sahabat tani semua. Nah ini resep ini sangat bagus sekali ataupun sangat cepat sekali di dalam proses penyembuhan tanaman cabai yang terserang daun keriting ya sahabat tani. Nah untuk Vitaron SL nya ini kita perlukan 1 sendok penuh seperti ini ya, 1 sendok penuh per 1 liter air. Nah ini sudah cukup. Nah kemudian selanjutnya kita masukkan ke tangki sprayernya ini untuk kita lakukan pengaplikasian ya. Nah kemudian kita lakukan pengaplikasian. Untuk intervalnya usahakan 2 hari sekali ya sahabat tani saat proses penyembuhan. Dan nanti setelah 3 hari itu biasanya sudah mulai terlihat muncul tunas baru yang tidak keriting ya sahabat tani semua. Nah jadi kita semprotkan secara merata dengan interval 2 hari sekali. Nah oke ya para sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi ilmu yang saya bagikan kali ini.
dalam proses penyembuhan tanaman cabai yang terserang daun kuning dan juga keriting ya sahabat tani semua. Dan ilmu ini berdasarkan pengalaman saya pribadi yang saya lakukan ketika tanaman cabai saya terserang keriting. Jadi selain kita membasmi hamanya, kemudian memberikan nutrisi untuk pemulihan, tentunya kuncinya yaitu kita harus membuang daun-daun yang besar-besar ya sahabat tani semua. Jadi alasannya kenapa dibuang daunnya, karena nutrisinya agar terfokus ke munculnya tunas baru yang tidak keriting ya sahabat tani semua. Jadi itu merupakan kunci di dalam penyembuhan tanaman cabai yang terserang keriting. Nah, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat taniku semua yang membutuhkan ilmu tentang cara mengatasi daun cabai yang keriting ya, jadi menyembuhkan. Nah, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.